Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memasuki kembali bulan suci Ramadan tahun ini. Tahun 2021 1442 dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan ibadah atau syahrul ibadah. Mengapa demikian? Karena di dalam bulan Ramadan ada satu ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan keutamaan lebih daripada ibadah yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan ayat ini adalah ayat yang sangat populer sepanjang bulan Ramadan terutama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk menunaikan kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan. Dan ibadah puasa ini memiliki keutamaan selama bulan Ramadan. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, ya, ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang bisa mengantarkan derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa, la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita ingin memiliki atau mendapatkan derajat takwa, kemuliaan di sisi Allah, ya kan, bukan dengan kedudukan jabatan kita, bukan dengan harta kekayaan kita, bukan dengan fasilitas mewah yang kita miliki. Tetapi jika kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka kita harus berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan untuk mencapai itu, salah satu ibadah yang bisa kita lakukan dengan menunaikan kewajiban berpuasa selama bulan suci Ramadan. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan ini dengan menyediakan satu pintu khusus nanti di akhirat, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang berpuasa, Allah sediakan satu pintu khusus yang itu hanya bisa diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah, coba bayangkan ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, wahai hamba-hambaku ahli puasa, hamba-hambaku yang menunaikan kewajiban puasa, hamba-hambaku yang melaksanakan puasa Ramadan, masuklah kalian ke dalam surgaku dari pintu surga Ar-Rayyan. Betapa indahnya, betapa bahagianya, betapa senangnya kita, ya kan? Nah, dipanggil oleh gubernur kita senang, dipanggil oleh bupati kita senang, dipanggil oleh ulama kita senang. Apalagi ini Allah langsung yang panggil kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mencapai derajat takwa, mendapat kemuliaan di sisi Allah, maka mari kita tunaikan ibadah wajib puasa di bulan Ramadan ini dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan puasa, yang melaksanakan puasa selama bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, Allah bersihkan ia dari segala noda dan kesalahan. Seperti bayi yang kembali lahir, bayi yang lahir kembali, bersih, tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Dan dengan seperti itu maka
Allah mudahkan kita insya Allah untuk mencapai derajat takwa, sehingga kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah yang pertama di bulan Ramadan. Dan yang kedua, selama bulan Ramadan Allah mengistimewakan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran sebagaimana difirmankan Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran, dan karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini. Huruf demi huruf yang kita baca akan diberikan kebaikan, ya, 1, 10 sampai 70 sampai yang Allah kehendaki tanpa batas. Nah, karena itu sepanjang bulan Ramadan manfaatkan ibadah kita dengan memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mempelajari Al-Quran, memperbanyak menghayati Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan seterusnya. Istimewakan Al-Quran selama Ramadan ini. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan, mendirikan di sini ada yang berpendapat bentuknya apa? Bentuknya qiyamul lail. Jadi sepanjang Ramadan selain puasa tilawah Quran, maka dirikanlah sholat selama bulan Ramadan, qiyamul lail selama Ramadan. Itulah yang kita kenal dengan sholat tarawih. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 3 ibadah ini yang harus mendapatkan prioritas utama buat kita sepanjang kita menjalin Ramadan ini. Mari kita manfaatkan 1 bulan Ramadan ini benar-benar untuk mengoptimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi tujuan dari puasa itu bisa kita capai, bisa kita raih, dan mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kelak nanti kehidupan yang kita harapkan di akhirat. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.